Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam dulu ya sebelum kita masuk ke cerita ini. Karena cerita yang mau aku share hari ini bukan cuma drama biasa, tapi drama yang bikin banyak orang setelah selesai nonton langsung buka chat suami atau pacar, cek lokasi, cek chat terakhir, terus tiba-tiba jadi overthinking berat. Ini cerita nyata, meski nama-namanya aku samarkan supaya privasi tetap terjaga. Nama dia Mas Andi. Umur 38 tahun waktu kejadian, tinggi 178, badan masih cukup fit karena rajin gym, rambut pendek rapi. Tipe cowok yang kalau masuk ruangan orang langsung ngerasa ini orang kantoran sukses. Kerjanya di perusahaan IT multinasional, posisi project manager senior. Gaji plus bonus kalau dapat project gede bisa bikin orang takjub. Rumahnya di kawasan Jakarta Selatan, klaster yang lumayan premium. 2 mobil, 1 SUV buat keluarga, 1 sedan buat kerja. Istrinya nggak Rina, 35 tahun. Cantik natural. Tipe yang orang bilang, cantiknya nggak bikin insecure, malah bikin betah ngeliatin. Kulitnya cerah, rambut panjang sebahu, selalu pakai lipstik nude. Senyumnya hangat. Dulu kerja di bank swasta, tapi setelah punya anak kedua memilih resign dan fokus ngurus rumah sama anak-anak. Banyak yang iri sama dia karena kelihatan punya semuanya. Suami mapan, 2 anak cakep, rumah bagus, hidup teratur. Anak pertama namanya Kayla, 11 tahun waktu itu. Cewek cerdas, agak pendiam, tapi kalau udah deket orangnya bisa cerewet banget. Suka gambar, suka baca novel fantasi, tipe anak yang kalau dikasih HP langsung buka aplikasi baca. Anak kedua Rafa, 8 tahun. Cowok aktif, cerewet, suka bola, suka main game. Tipe yang kalau masuk rumah langsung buka sepatu sambil lari ke kamar mandi tanpa nyanyi. Di Instagram mereka kelihatan banget family goals. Foto keluarga pakai baju couple warna pastel, liburan ke Bali dengan caption Our Little Paradise. Foto makan malam di rooftop restoran dengan tulisan Grateful for these humans. Followers Mbak Rina sekitar 8.000. Kebanyakan ibu-ibu muda yang sering komen, Masya Allah, goals banget. Atau, mau punya suami kayak gini dong. Mereka emang kelihatan harmonis dari luar. Tapi seperti kata orang, yang paling sempurna di medsos biasanya paling banyak rahasianya di belakang layar. Awal 2024, Mas Andi dapat proyek besar. Kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk develop aplikasi baru. Nilai proyeknya miliaran. Kalau sukses, bonusnya bisa beli mobil lagi atau renovasi rumah. Mas Andi pulang malam itu dengan wajah lelah tapi mata berbinar. Dia langsung peluk Mbak Rina dari belakang di dapur, cium Pepi terus bisik. Sayang, tahun ini kita liburan jauh ya, ke Jepang. Mbak Rina langsung berhenti motong bawang. Matanya membelalak. Dia balik badan, pegang bahu suaminya. Serius? Iya, aku pengen anak-anak ngeliat salju pertama kali. Foto bareng di depan Gunung Fuji, makan sushi sampai perut buncit. Kita ke onsen bareng. Semuanya aku yang urus. Mbak Rina langsung nangis. Bukan nangis sedih, tapi nangis seneng yang bikin bahunya naik turun. Dia bilang, aku dari zaman pacaran udah bilang ke kamu, kalau kita nikah, aku pengen ke Jepang bareng. Aku nggak nyangka kita akhirnya bisa ke sana, apalagi bareng anak-anak. Mas Andi tersenyum lebar, peluk erat istrinya. Makanya aku kerja keras, biar kita bisa wujudin mimpi-mimpi yang dulu cuma diomongin doang. Malam itu mereka duduk di sofa, buka laptop bareng, cari-cari paket liburan. Mbak Rina excited banget. Dia buka Pinterest, tunjukin gambar onsen dengan pemandangan salju, foto keluarga pakai kimono, foto anak-anak main ski di Hakone. Mas Andi cuma ketawa pelan sambil bilang, kamu udah kayak tour guide nih. Persiapan liburan dimulai. Mas Andi yang biasanya kalau soal duit dadakan agak pelit, kali ini royal luar biasa. Hotel di Tokyo 4 malam di daerah Shinjuku. View kota malam, rating 9.2. Lanjut ke Kyoto 3 malam di ryokan tradisional tatami dengan taman kecil. Terakhir 4 malam di Hakone, hotel onsen dengan private open air bath dan view Gunung Fuji kalau cuaca cerah. Tiket pesawat, bisnis kelas buat Mas Andi, ekonomi buat Mbak Rina sama anak-anak. Mbak Rina sempat nanya, kok kamu bisnis aja? Mas Andi jawab santai, biar aku bisa istirahat, nanti di Jepang aku yang jaga-jagain kalian. Mbak Rina cuma ketawa, nggak protes. Semua dipesan jauh-jauh hari. Itinerari dibuat rapi.
Hari ini kemana, jam berapa kereta, makan di mana, bahkan foto spot Instagramable-nya udah ditandain di Google Maps. Mbak Rina bikin grup WA khusus keluarga. Namanya Japan 2025, Our Dream Trip. Setiap hari ada update. Hari ini Kayla belajar ngitung yen. Rafa bilang dia mau makan ramen 10 mangkok. Aku lagi packing baju hangat nih, takut kedinginan. Tapi ada satu hal kecil yang mungkin waktu itu Mbak Rina nggak terlalu perhatiin. Setiap Mas Andi buka laptop buat cek itinerary atau booking tiket, kalau Mbak Rina atau anak-anak lewat, dia selalu buru-buru nutup tab lain yang terbuka di belakang. Kadang Mbak Rina ngeliat sekilas ada tab chat dengan nama Jepang, atau foto wanita berambut hitam panjang tapi cuma sekilas. Dia mikir, mungkin lagi lihat model baju kimono buat surprise, atau mungkin lagi cari rekomendasi kafe buat aku. Dia memilih percaya. Karena selama 12 tahun nikah, Mas Andi nggak pernah kasih alasan buat curiga. Nggak pernah pulang malam tanpa kabar, nggak pernah bohong soal duit, nggak pernah main HP sampai larut malam di kamar mandi. Jadi Mbak Rina memilih mengabaikan firasat kecil itu. Hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak. Anak-anak excited banget. Kayla bawa guling leher bentuk panda. Rafa bawa tas rangsel karakter Ultraman. Mereka foto baring di depan gerbang keberangkatan. Mbak Rina bikin story Instagram dengan caption panjang. Finally Japan with my favorite humans. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Terima kasih suamiku yang selalu berusaha keras buat wujudin mimpi keluarga kecil kita. Kami berempat akan bikin kenangan yang gak akan terlupakan. See you in Japan. Japan flag. Mas Andi berdiri di belakang. Peluk pinggang Mbak Rina dari samping, senyum lebar ke kamera. Tapi kalau kamu perhatiin baik-baik matanya, ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya lebar, tapi matanya kayak orang yang lagi nyanyi lagu perpisahan dalam hati. Kayak orang yang tahu ini adalah bab terakhir dari cerita lama sebelum dia mulai cerita baru. Pesawat take off jam 12.45. Lampu kabin redup. Anak-anak tidur di kursi ekonomi. Kepala bersandar di bahu Mbak Rina. Mbak Rina pegang tangan suaminya yang duduk di baris depan bisnis kelas. Cuma bisa pegang ujung jari karena jaraknya jauh. Dia bisik pelan. Sayang, ini akan jadi liburan terbaik kita. Mas Andi cuma balas dengan senyum tipis. Lalu menoleh ke jendela melihat awan hitam di bawah sana. Sampai di sini, semuanya kelihatan indah. Liburan keluarga impian, suami yang romantis, istri yang bahagia, anak-anak yang excited. Tapi guys, seperti yang kita sering dengar, kadang pemandangan paling indah justru jadi awal dari badai yang paling besar. Mendarat di Bandara Haneda sore hari, sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Begitu pintu pesawat terbuka, angin dingin langsung menyergap. Mbak Rina yang pertama kali merasakan suhu 8 derajat Celcius langsung merapatkan jaket tebalnya sambil tertawa kecil. Ya Tuhan, dinginnya nggak kira-kira. Kayla dan Rafa langsung kegirangan. Mereka berdua lari kecil ke arah jendela besar di koridor bandara, menempelkan hidung ke kaca sambil berteriak. Salju! Salju! Lihat Bu, ada salju di pinggir jalan. Mas Andi yang turun dari bisnis kelas terlihat segar meski baru 7 jam di pesawat. Dia tersenyum lebar, rambutnya masih rapi, bahkan dasinya belum dilepas. Dia langsung mengambil troli bagasi, membantu Mbak Lina yang masih sibuk memakaikan shawl ke leher Rafa. Pelan-pelan, nanti masuk angin, katanya sambil mengelus kepala Rafa. Suaranya lembut, seperti suami idaman yang selama ini selalu muncul di feed Instagram Mbak Rina. Mereka naik kereta bandara menuju Shinjuku. Di dalam kereta, Mbak Rina duduk di sebelah jendela, memeluk Rafa yang sudah mulai mengantuk. Kayla duduk di sebelah Mas Andi, kepalanya bersandar di lengan ayahnya. Mbak Rina mengambil foto diam-diam, siluet keluarga kecilnya di kereta yang melaju cepat, lampu-lampu kota mulai menyala di luar jendela. Dia langsung upload ke story dengan caption singkat. Tokyo, we're here. Hotel di Shinjuku adalah pilihan Mas Andi. Lokasinya strategis, dekat stasiun, dekat pusat perbelanjaan, dan view-nya bagus banget. Kamar di lantai 22, jendela besar menghadap gedung-gedung tinggi yang berkilauan neon. Begitu masuk kamar, anak-anak langsung lompat ke kasur king size sambil berteriak. Wow, gede banget! Mbak Rina tertawa, melepas tasnya, lalu memeluk Mas Andi dari belakang. Makasih ya, ini melebihi ekspektasiku. Mas Andi balik badan, mencium kening istrinya pelan. Kamu pantas dapat yang terbaik.
Malam pertama mereka jalan-jalan di sekitar Shinjuku. Udara dingin, tapi suasananya hangat karena banyak orang, lampu warna-warni, dan bau makanan jalanan yang menggoda. Mereka mampir ke Shinjuku Gion, taman yang masih cantik meski musim dingin. Daun-daun maple sudah merah tua, beberapa bahkan sudah gugur, membuat lantai taman terlihat seperti karpet merah alami. Mas Andi mengambil alih kamera, meminta Mbak Rina berdiri di bawah pohon maple besar, lalu berpose bareng anak-anak. "Senyum sayang, ini momen langka," katanya sambil mengatur posisi mereka. Mbak Rina merasa jantungnya berdegup kencang, bukan karena dingin, tapi karena kebahagiaan yang terasa terlalu sempurna. Suaminya yang biasanya cuek kalau foto-foto, malam ini malah jadi fotografer dadakan. Bahkan dia rela jongkok supaya angle-nya pas, lalu memuji, "Kamu cantik banget pakai syal merah ini." Mbak Rina tersipu, pipinya memerah bukan karena angin, tapi karena pujian yang sudah lama nggak dia dengar dengan nada seserius ini. Mereka lanjut makan malam di salah satu ramen shop yang lagi viral di TikTok. Meja kecil, mangkuk ramen panas mengepul, suara slurp dari anak-anak yang lahap makan. Mas Andi memesan ekstra chashu untuk Mbak Rina karena tahu istrinya suka daging. "Makan yang banyak ya, biar kuat jalan-jalan besok," katanya sambil menyendoki telur rebus ke mangkuk Mbak Rina. Gestur kecil, tapi bagi Mbak Rina itu berarti besar. Dia menatap suaminya lama, berpikir dalam hati, "Kok bisa ya setelah 12 tahun masih bisa bikin aku deg-degan kayak gini?" Di grup WA keluarga, Mbak Rina kirim foto mereka berempat sambil makan ramen. Captionnya, "Hari pertama di Tokyo udah kenyang, udah bahagia, udah nggak mau pulang. Terima kasih sayangku yang selalu bikin semuanya jadi spesial." Balasan dari teman-teman dan saudara langsung membanjiri. "Goals banget. Mbak Rina beruntung punya suami idaman. Mas Andi makin romantis ya seiring bertambahnya umur." Mbak Rina tersenyum membaca semua itu. Dia merasa hidupnya seperti drama Korea yang happy endingnya sudah jelas dari episode pertama. Hari kedua, Disney Sea. Antrean panjang, tapi Mas Andi sabar luar biasa. Biasanya kalau antre lebih dari 15 menit dia sudah mulai mengeluh. Kali ini dia yang jagain antrian, beli popcorn rasa stroberi untuk anak-anak, bahkan rela ikut naik roller coaster yang dia sendiri takut ketinggian. Mbak Rina sempat bertanya, "Kamu nggak takut?" Mas Andi cuma tertawa, "Buat kalian, aku rela apa aja." Malamnya mereka dinner di restoran Jepang fancy di Ginza. Suasana mewah, lampu temaram, musik piano pelan. Mas Andi memesan sake untuk mereka berdua, lalu mengangkat gelas kecil itu. "Untuk keluarga kita, untuk mimpi yang terus kita kejar bareng," katanya. Mbak Rina ikut mengangkat gelas, matanya berkaca-kaca. "Aku sayang kamu," bisiknya pelan. Mas Andi tersenyum, tapi ada sesuatu di senyum itu yang terasa berbeda, lebih lembut tapi juga lebih jauh. Mbak Rina nggak terlalu memperhatikan waktu itu. Di tengah makan malam, Mas Andi tiba-tiba bilang, "Besok pagi aku ada meeting online penting banget, jam 10. Jadi kalian jalan-jalan dulu ya ke Asakusa, aku stay di hotel sebentar." Mbak Rina mengangguk tanpa curiga. "Meeting sama siapa?" "Klien dari Osaka. Mereka minta jam pagi karena beda waktu. Biasa kok, nggak lama." "Ya udah, kamu istirahat aja dulu, kami nggak apa-apa jalan sendiri." Mas Andi mengangguk lalu mencium punggung tangan Mbak Rina. "Makasih ya, kamu selalu ngertiin aku." Besok paginya, beneran, Mas Andi tinggal di hotel. Mbak Rina membawa anak-anak ke Asakusa, beli oleh-oleh, foto di depan Sensoji, beli taiyaki isi coklat untuk Rafa. Mereka happy, tertawa, berlarian di gang-gang kecil. Mbak Rina sempat kirim foto ke Mas Andi. "Kami lagi di Sensoji, kamu udah selesai meeting?" Balasan datang 20 menit kemudian. "Udah, lagi istirahat sebentar. Have fun ya sayang, aku tunggu di hotel." Pulang sore hari, Mas Andi sudah ada di kamar. Dia kelihatan capek, tapi senyumnya masih ada. Dia berdiri di dekat jendela, memandang kota malam sambil megang HP. Mbak Rina masuk memeluknya dari belakang. "Meetingnya gimana?" "Lancar kok, tinggal finalisasi kontrak. Besok-besok aku lebih bebas." Mbak Rina mencium bahu suaminya. "Aku seneng banget kita di sini bareng." Mas Andi balik badan, memeluk Mbak Rina erat. "Aku juga." Tapi malam itu, saat Mas Andi mandi, HP-nya bergetar di meja. Mbak Rina yang sedang merapikan tas anak-anak iseng melirik. Notif WhatsApp masuk. Nama kontaknya cuma Y. Pesannya singkat. "Miss you already. Tomorrow same time." Mbak Rina merasa jantungnya berhenti sesaat. Dia menatap layar itu beberapa detik, lalu mendengar suara air mandi berhenti. Dengan cepat dia kembalikan posisi HP seperti semula. Mas Andi keluar dari kamar mandi, handuk di pinggang, rambut basah. "Kamu kenapa sayang? Muka pucat?" Mbak Rina tersenyum paksa. "Nggak apa-apa,
cuma kedinginan. Dia memeluk Mas Andi lagi, tapi kali ini pelukannya terasa lebih erat, seperti orang yang takut kehilangan sesuatu yang belum tentu hilang. Malam itu Mbak Rina tidur dengan pikiran campur aduk. Satu sisi dia bilang pada dirinya sendiri, "Ah, masa iya? Nama kontak Ye doang? Terlalu obvious kalau selingkuh." Sisi lain, firasat kecil yang selama ini dia abaikan mulai berbisik lebih keras. Tapi dia memilih diam. Dia memilih percaya. Karena dia takut kalau ternyata benar, maka semua keindahan 2 hari ini akan runtuh seketika. Dan guys, dia nggak tahu bahwa keindahan itu memang cuma topeng. Topeng yang semakin tipis setiap harinya. Pagi ketiga di Tokyo, mereka check out dari Hotel Shinjuku dengan hati ringan. Mas Andi yang biasanya buru-buru kalau urusan transportasi, kali ini malah santai banget. Dia bantu angkat koper anak-anak, beli bento box di convenience store buat bekal di Shinkansen. Mbak Rina memandang suaminya dari kejauhan, hatinya masih hangat dari 2 hari kemarin. Ini beneran lagi liburan impian, gumamnya dalam hati. Anak-anak lari-larian di stasiun. Keila pegang tiket Shinkansen-nya kayak tropi. Rafa sibuk foto kereta super cepat itu pakai HP lama Mbak Rina. Shinkansen berangkat tepat waktu, jam 9 pagi. Pemandangan di luar jendela bikin semua orang takjub. Sawah hijau yang mulai berganti dengan bukit-bukit berdaun merah jingga musim gugur. Mbak Rina duduk di sebelah jendela. Rafa tidur di pangkuannya. Keila gambar pemandangan di buku sketsa kecilnya. Mas Andi duduk di seberang, pegang tangan Mbak Rina pelan-pelan. "Lihat itu, Fuji mulai kelihatan tipis-tipis," katanya sambil nunjuk. Mbak Rina tersenyum, meremas tangan suaminya lebih erat. Saat itu, firasat buruk dari notif Ye kemarin malam kayak sudah hilang ditelan kebahagiaan. Mungkin cuma teman kerja Jepang, pikirnya lagi, memilih percaya. Sampai Kyoto sekitar pukul 11 siang, udara lebih dingin dari Tokyo. Angin berhembus pelan bawa aroma daun kering. Ryokan yang mereka booking adalah pilihan tepat. Bangunan kayu tradisional, lantai tatami, futon tebal yang empuk, dan taman kecil di belakang dengan kolam ikan koi. Begitu masuk, Mbak Rina langsung meleleh. "Ini kayak masuk ke drama Jepang beneran," katanya sambil melepas sepatu. Anak-anak langsung berguling-guling di tatami. Mas Andi ketawa sambil bilang, "Jangan kasar kasur, nanti sobek nih lantainya." Siang itu mereka makan kaiseki di ryokan. Hidangan kecil-kecil cantik, sushi segar, sup miso hangat, semuanya disajikan dengan seni. Mas Andi suapin Mbak Rina sepotong sashimi salmon. "Coba ini, fresh banget." Mbak Rina makan dari tangan suaminya, matanya berbinar. "Kamu kok romantis banget sih dari kemarin, kayak baru pacaran lagi?" Mas Andi cuma tersenyum misterius. "Mumpung liburan, pengen bikin kamu bahagia terus." Hati Mbak Rina berbunga-bunga. Dia ingat masa pacaran dulu, waktu Mas Andi masih sering bikin surprise kecil kayak gini. Setelah punya anak, rutinitas kerja bikin momen-momen itu jarang, tapi sekarang rasanya seperti bulan madu kedua. Hari pertama di Kyoto, Fushimi Inari Taisha. Ribuan tori merah yang membentuk terowongan panjang naik ke bukit. Mereka naik pagi-pagi biar nggak terlalu rame. Mas Andi yang biasanya males banget foto-foto dan jalan kaki jauh, hari ini malah jadi energi tak habis-habis. Dia ambil HP, minta Mbak Rina pose di bawah tori pertama. "Senyum dong sayang, kamu cantik banget hari ini pakai kimono rental itu." Mbak Rina pakai kimono biru muda dengan motif bunga sakura, rambut disanggul ala geisha oleh staf ryokan. Dia pose malu-malu, pipinya merona. Keila dan Rafa ikut pose, pegang kitsune, rubah batu, sambil berharap semoga liburan selamanya. Mas Andi foto ratusan kali, bahkan rela panjat batu kecil buat angle bagus dari atas. Saat istirahat di salah satu platform, Mbak Rina duduk di bangku kayu. Kakinya pegel, tapi hatinya penuh. Dia peluk lengan Mas Andi. "Aku nggak nyangka kita bisa sampai sini bareng anak-anak. Kamu beneran yang terbaik." Mas Andi cium keningnya pelan. "Aku yang beruntung punya kamu. Makasih udah sabar nunggu aku kerja keras." Saat itu Mbak Rina merasa aman total. Semua curiga kemarin hilang diganti rasa syukur yang membuncah. Dia kirim foto ke grup WA teman-teman. "Fushimi Inari sama soulmate-ku dan prinsesa-prinsesaku. #Japan Dream Trip." Komen langsung banjir. Mas Andi makin ganteng romantisnya. Mbak Rina glowing banget. Rahasianya apa? Tapi malamnya, retak pertama mulai kelihatan. Setelah makan malam di ryokan, lagi-lagi Mas Andi pesen ekstra tempura udang buat Mbak Rina. Dia tiba-tiba bilang, "Aku ke minimarket bentar ya, beli air mineral sama cemilan buat besok." Jam 8 malam, langit Kyoto sudah gelap. Mbak Rina angguk.
jangan lama-lama, dingin nih. Anak-anak sudah mandi dan siap tidur di futon. Mas Andi cium pipi mereka satu-satu, lalu keluar. 20 menit lewat, Mbak Rina mulai gelisah. Dia buka jendela riokan, lihat jalan kecil di depan. Gak ada tanda Mas Andi. 30 menit, 40 menit. Hatinya mulai deg-degan. Lama amat, minimarket kan deket doang, gumamnya. Keila yang belum tidur nanya, "Papa kemana, Ibu?" Mbak Rina senyum paksa. "Bentar lagi pulang kok, tidur yuk." Tapi dalam hati, bayangan notif Y kemarin malam balik lagi. Dia coba hubungi WA Mas Andi. "Lagi di mana? Dingin nih, buruan pulang." Dibaca, tapi nggak dibalas. 45 menit kemudian, Mas Andi masuk riokan dengan tas plastik kecil. Wajahnya merah karena dingin, atau apa, senyum lebar. "Maaf lama, ketemu teman kantor yang lagi dinas di Kyoto. Kebetulan banget, ngobrol bentar soal proyek kemarin." Mbak Rina nanya pelan sambil bantu taruh tasnya. "Teman kantor mana? Kok nggak bilang dari tadi?" Mas Andi santai. "Yang dari divisi Osaka, lagi nginep deket sini. Udah lama nggak ketemu, cerita banyak." Dia peluk Mbak Rina dari belakang. "Kangen nggak?" Mbak Rina peluk balik, tapi pelukannya kaku. Bau parfumnya agak beda, bukan parfum hotel, lebih manis, floral. "Parfum baru?" tanyanya iseng. "Oh iya, tadi di minimarket ada tester, iseng coba," jawab Mas Andi cepet. Malam itu Mbak Rina susah tidur. Futon empuk, suami tidur pulas di sebelah, kanak-kanak mendengkur pelan, tapi pikirannya berputar-putar. "Kenapa harus buru-buru nutup HP tiap aku lewat? Meeting kemarin kok pulang senyum-senyum sendiri? Notif Y itu siapa? Temen kantor cowok kok nama Y?" Dia usir pikiran negatif itu berulang kali. "Ah, masa iya? Liburan keluarga gini kok mikir selingkuh? Aku parno sendiri. 12 tahun nikah, nggak pernah ada tanda-tanda." Tapi firasat itu kayak bisikan setan yang nggak mau diam. Dia peluk bantal erat-erat, air mata netes pelan. Takut. Takut semua ini cuma mimpi sementara. Hari ketiga di Kyoto, Arashima Bamboo Grove pagi-pagi, lalu Golden Pavilion siangnya. Mas Andi masih manis, tapi mulai sering pegang HP. Hari keempat, dia bilang pagi-pagi, "Hari ini aku meeting offline sama klien Jepang di coworking space dekat stasiun. Kalian jalan-jalan aja ke Kinkakuji atau Gion, aku ikut sore." Mbak Rina angguk, tapi hatinya ciut. "Lama nggak?" "Sampai sore aja, jam 5 pulang." Dia pergi jam 9 pagi, pakai kemeja rapi, parfum yang sama yang kemarin. Mbak Rina bawa anak-anak keluar, tapi pikirannya nggak fokus. Di Bamboo Grove, dia foto setengah hati. Keila nanya, "Bu, kok Mama diam aja? Seneng kan liburannya?" Mbak Rina peluk Keila. "Seneng banget sayang, Mama cuma capek dikit aja." Tapi dalam hati, capek mikirin papa kalian. Mas Andi pulang jam 9 malam. Wajah capek, mata merah, bau parfum floral lagi, plus sedikit alkohol. Mbak Rina yang nunggu di riokan sambil nonton TV Jepang pura-pura biasa. "Meetingnya gimana? Lama amat." "Klien alot, dinner bareng. Sorry ya, besok aku full day sama kalian." Dia mandi cepet, lalu tidur. Malam terakhir Kyoto, Mbak Rina ndak tahan. Pas Mas Andi tidur pulas, dia iseng buka tas kecil hitam yang dipakai meeting, tas yang biasa buat laptop dan dokumen. Hatinya berdegup kencang kayak drum. Di dalam, selain kertas-kertas project, ada lipstick mini warna peach matte. Bukan merek Mbak Rina yang selalu Maybelline Red. Ini merek Jepang high-end, Shiseido atau apa gitu. Tutupnya ada goresan kecil, kayak sering dipakai. Mbak Rina gemetaran pegang lipstick itu. "Ini punya siapa?" Air matanya langsung netes. Dia masukin lagi lipstik ke tas, tutup resleting pelan-pelan, lalu lari ke kamar mandi. Muntah. Bukan karena sakit perut, tapi mual karena khayalan buruk. Dia bercermin, muka pucat, mata bengkak. Ini bukan cuma selingkuh biasa, ada yang lebih dalam. Tapi dia putuskan diam. Jangan rusak liburan anak-anak. Pulang ke Jakarta baru konfrontasi. Kasih dia kesempatan jelasin. Dia bilang ke diri sendiri berulang kali, sambil peluk perut sendiri biar nggak nangis kencang. Pagi terakhir Kyoto, Mas Andi bangunin semua dengan senyum cerah. "Hari ini packing, besok ke Hakone. Siap-siap onsen bareng Fuji." Mbak Rina senyum paksa, peluk anak-anak erat. Tapi di dalam hatinya, badai mulai mengumpul. Takut pulang ke Jakarta jadi neraka. Takut keluarga ini cuma fata morgana. Guys, Kyoto yang seharusnya romantis abadi, malah jadi tempat pertama Mbak Rina rasain retaknya hati. Lipstik kecil itu bukan cuma benda, itu bom waktu yang mulai berdetak.
Perjalanan dari Kyoto ke Hakone terasa seperti babak baru dalam drama yang sedang dipentaskan. Shinkansen ke Odawara, lalu naik Hakone Tozen Railway yang kecil dan berliku-liku. Pemandangan semakin dramatis. Gunung-gunung berlapis kabut, pohon-pohon cemara yang mulai diselimuti salji tipis, dan sesekali Gunung Fuji muncul samar-samar di kejauhan. Barina duduk di dekat jendela, memeluk Rafa yang tertidur di pangkuannya. Kayla asyik merekam video pemandangan sambil berbisik, "Bu, ini kayak masuk ke dunia lain ya." Barina tersenyum, tapi senyumnya terasa rapuh. Dia mencoba menikmati setiap detik, tapi lipstick peach itu masih menghantui pikirannya seperti bayangan yang gak mau pergi. Mas Andi duduk di seberang, sesekali menatap istrinya dengan pandangan yang sulit dibaca. Kadang dia tersenyum hangat, kadang matanya melayang keluar jendela seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Mbak Rina memperhatikan itu semua, tapi dia memilih diam. Dia takut kalau bertanya sekarang, jawabannya akan menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan yang masih tersisa. Sampai di Hakone sore hari. Hotelnya adalah salah satu yang paling mewah di itinerary. Ryokan onsen dengan private open air bath di setiap kamar, tatami luas, futon tebal, dan jendela besar yang langsung menghadap Gunung Fuji kalau cuaca cerah. Begitu masuk kamar, Mbak Rina langsung terpana. Di luar jendela, Fuji berdiri megah. Puncaknya putih bersih, kabut tipis melingkari tubuhnya seperti syal sutra. "Ya Tuhan, ini beneran," gumamnya pelan. Air matanya hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena campuran indah yang terlalu sempurna dan ketakutan yang semakin dalam. Mas Andi memeluknya dari belakang. Dagunya bersandar di bahu Mbak Rina. "Kamu suka?" tanyanya lembut. Mbak Rina mengangguk, suaranya serak. "Suka banget. Makasih Andi. Ini lebih dari yang aku bayangkan." Mas Andi mencium leher istrinya pelan. "Aku pengen kamu ingat momen ini selamanya." Kata-kata itu terdengar manis, tapi bagi Mbak Rina justru terasa seperti ucapan perpisahan yang dibungkus gula. Malam pertama di Hakone, mereka mandi onsen bersama. Air panas yang mengepul, salju tipis jatuh pelan di luar, Gunung Fuji samar-samar terlihat di kegelapan. Anak-anak mandi di onsen anak-anak dulu lalu tidur lebih awal karena capek. Mbak Rina dan Mas Andi akhirnya masuk ke private bath berdua. Mbak Rina duduk di tepi batu, kakinya terendam air hangat. Mas Andi masuk pelan, duduk di belakangnya, memeluk pinggang istrinya erat. "Dingin nggak?" tanyanya. Mbak Rina menggeleng, tapi tubuhnya gemetar sedikit. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang bertabrakan. Bahagia, takut, rindu, curiga, semuanya bercampur jadi satu. Mas Andi mencium pundaknya berkali-kali. "Aku sayang kamu, Rin. Selalu. Dari dulu sampai sekarang." Mbak Rina menoleh, matanya berkaca-kaca. "Aku juga sayang kamu. Tapi akhir-akhir ini aku takut, Andi. Takut ada yang berubah." Mas Andi diam sejenak lalu menarik Mbak Rina lebih dekat. "Nggak ada yang berubah. Aku cuma lagi capek kerja, lagi banyak pikiran. Tapi aku janji setelah liburan ini, aku bakal lebih banyak waktu buat kalian." Mbak Rina ingin percaya. Dia ingin sekali percaya. Dia memeluk suaminya erat, menangis pelan di bahunya. "Jangan bohongi aku ya. Aku nggak kuat kalau harus kehilangan kamu." Mas Andi mengusap punggung istrinya. "Aku nggak akan ninggalin kamu, janji." Tapi janji itu terasa kosong di telinga Mbak Rina. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan malam itu, setelah mereka keluar dari onsen dan tidur, Mas Andi tiba-tiba bilang, "Besok malam aku mau ke lounge hotel ketemu teman lama yang kebetulan lagi di Hakone juga. Nggak lama kok, paling sejam 2 jam." Mbak Rina mengangguk lemas. "Jam berapa?" "Jam 8 malam, pulang paling jam 10 atau 11. Dia nggak protes. Dia sudah terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Hari kedua di Hakone, mereka jalan-jalan ke Lake Ashi, naik perahu bajak marah ikonik, foto bareng dengan latar Fuji yang cerah. Mas Andi sasi manis luar biasa, bawa jaket ekstra buat Mbak Rina, beli mochi isi kacang merah favorit Kayla, gendong Rafa yang capek jalan. Mbak Rina mencoba menikmati setiap detik, tapi ada rasa sesak yang terus mengganjal. Setiap kali Mas Andi tersenyum, dia bertanya dalam hati, "Senyum ini buat aku atau buat orang lain?" Malam kedua, sesuai janji, Mas Andi pergi ke lounge hotel jam 8 malam. Dia pakai sweater hitam, celana jeans, parfum yang sama yang sudah Mbak Rina hafal baunya. Sebelum pergi, dia cium kening Mbak Rina dan anak-anak satu persatu. "Aku nggak lama ya, kalian tidur dulu kalau ngantuk." Mbak Rina mengangguk tapi hatinya berat.
Jam 10 lewat, Mas Andi belum pulang. Jam 11, masih belum. Jam 12, Mbak Rina sudah nggak bisa tidur. Dia duduk di futon, memeluk lutut, menatap pintu. Anak-anak sudah tidur pulas. Dia buka Instagram, scroll story teman-teman. Tiba-tiba dia lihat story dari salah satu rekan kerja Mas Andi, cowok bernama Dito. Story-nya di lounge hotel yang sama, ada foto gelas sake, lampu temaram, dan tulisan nightcap sama tim Jepang nih. Tapi Mas Andi nggak kelihatan di foto itu. Mbak Rina memperbesar gambar, mencari bayangan Mas Andi di latar belakang. Kosong. Jam 1 pagi, pintu akhirnya terbuka pelan. Mas Andi masuk, langkahnya agak goyah. Bau alkohol kuat bercampur parfum floral yang sudah Mbak Rina kenal baik. Dia pura-pura tidur, tapi matanya terbuka sedikit. Mas Andi melepas sepatu, berjalan pelan ke meja kecil, membuka laci, memasukkan sesuatu, lalu menutup laci lagi. Kemudian dia rebah di futon di sebelah Mbak Rina, nafasnya berat, langsung tertidur. Hari paginya, begitu Mas Andi masuk ke kamar mandi untuk mandi, Mbak Rina langsung bangun. Jantungnya berdegup kencang seperti mau copot. Dia buka laci meja kecil itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada kotak bludru hitam kecil. Dia buka pelan-pelan. Di dalamnya ada terletak cincin kawin wanita. Emas putih, berlian kecil di tengah, desain simple tapi elegan. Ukuran jarinya jelas, lebih kecil dari jari Mbak Rina. Cincin itu masih baru, kilauannya belum ada goresan sama sekali. Di samping kotak ada nota kecil dari toko perhiasan di Ginza, tanggal pembelian 2 minggu lalu. Mbak Rina menutup kotak itu pelan-pelan, lalu duduk di lantai tatami. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia nggak nangis kencang. Dia cuma diam, memeluk lutut, menatap gunung Fuji yang indah di luar jendela. Fuji yang selama ini jadi simbol mereka berdua, sekarang terasa seperti saksi bisu dari kehancuran yang sedang terjadi. Dia tahu, ini bukan lagi soal selingkuh biasa. Ini soal komitmen baru, soal janji lain yang sudah diucapkan kepada orang lain. Mbak Rina memasukkan kotak itu kembali ke laci, menutupnya rapat. Dia berdiri, menghapus air mata, lalu tersenyum ke cermin. Senyum yang dipaksakan tapi harus dipakai demi anak-anak yang masih tidur pulas. Dia memutuskan, sisa liburan ini akan dia jalani sampai akhir. Dia akan pura-pura semuanya baik-baik saja, karena dia nggak mau anak-anak pulang dengan kenangan liburan yang hancur. Tapi di dalam hatinya, dia sudah bersiap. Bersiap menghadapi badai yang akan datang begitu pesawat mendarat di Jakarta. Bersiap untuk pertanyaan yang akan dia tanyakan dan jawaban yang sudah dia tahu akan menghancurkan segalanya. Hakone yang seharusnya jadi puncak kebahagiaan, malah jadi puncak kepalsuan. Gunung Fuji yang indah itu, untuk pertama kalinya, terasa dingin dan jauh. Perjalanan pulang dari Hakone ke Bandara Narita terasa seperti slow motion. Bus rombongan wisata melaju pelan di jalan berliku, salju tipis masih menempel di pinggir jalan, Gunung Fuji terlihat sekali lagi di kejauhan. Kali ini jelas, megah, dan dingin. Barina duduk di dekat jendela, memandang Fuji lama sekali. Dia ingat dulu saat masih pacaran, Mas Andi pernah bilang, "Nanti kalau kita ke Jepang, aku pengen foto kamu di depan Fuji. Biar kamu tahu, kamu lebih indah dari gunung manapun." Sekarang Fuji ada di depan matanya, tapi kata-kata itu terasa seperti bohong besar. Mas Andi duduk di kursi bisnis kelas lagi di pesawat pulang, sendirian. Barina sama anak-anak di ekonomi. Dia yang minta gitu. Katanya, aku mau istirahat total, biar besok bisa langsung kerja lagi. Barina cuma mengangguk datar. Di dalam pesawat, lampu redup, film diputar, pramugari tawarin makanan. Keila tidur di bahunya, Rafa main game di tablet. Barina nggak tidur sama sekali sepanjang 7 jam penerbangan. Dia cuma tatap layar kosong di depannya, pikirannya berputar-putar. Cincin itu, lipstik itu, parfum floral yang bukan miliknya, notif Y, meeting-meeting yang terlalu lama, janji-janji manis yang terlalu banyak. Semuanya sudah nyambung jadi satu gambar utuh yang mengerikan. Dia tahu ini bukan selingkuh biasa, ini pernikahan lain. Dia tahu Mas Andi sudah nikah lagi di Jepang, mungkin di kedutaan, mungkin secara agama, atau keduanya. Dia tahu Yuwa itu siapa, wanita yang selama ini disembunyikan di balik senyum-senyum suaminya. Air matanya netes pelan di pesawat. Dia hapus cepat-cepat biar anak-anak nggak lihat. Dia nggak mau nangis di depan mereka. Belum waktunya.
Sampai di Soekarno-Hatta malam hari, udara Jakarta panas lembab langsung nyambut mereka. Bau asap knalpot, suara klakson, orang-orang teriak manggil taksi. Kontras banget sama Jepang yang dingin, rapi, dan sunyi. Barina rasanya mau balik lagi ke pesawat, balik ke Hakone. Pura-pura semua masih baik-baik saja. Tapi nggak bisa. Di mobil pulang, Mas Andi yang nyetir. Dia coba pegang tangan Barina di perseneling. Barina tarik tangannya pelan. Mas Andi melirik, "Kamu capek ya?" Barina cuma jawab, "Iya." Anak-anak sudah tidur di kursi belakang. Sepanjang jalan tol, sunyi. Hanya suara AC mobil sama lagu radio pelan. Sampai rumah jam 11 malam. Rumah klaster yang dulu terasa hangat, sekarang terasa asing. Lampu teras otomatis nyala. Pagar otomatis buka. Anak-anak langsung dibawa ke kamar masing-masing, ganti baju, tidur lagi. Barina bantu Rafa cuci kaki, cium keningnya pelan. "Selamat tidur sayang, Mama sayang kamu." Rafa cuma gumam, sudah ngantuk berat. Pas Barina keluar dari kamar Rafa, Mas Andi sudah di kamar utama, lagi buka koper. Barina masuk, tutup pintu pelan, lalu kunci dari dalam. Klik! Suara kunci itu terdengar keras di telinga Mas Andi. Dia menoleh. "Kenapa dikunci?" Barina nggak jawab. Dia buka tas kecil Mas Andi, tas hitam yang dipakai meeting di Jepang. Dia resleting pelan, ambil kotak beluduk hitam yang dia tahu ada di dalamnya. Dia buka kotak itu di depan Mas Andi, lalu lempar pelan ke kasur. Cincin kawin wanita itu berguling sedikit di atas spray putih. Mas Andi langsung pucat. Matanya membelalak. Dia coba buka mulut, tapi nggak ada suara keluar. Barina tatap suaminya dingin. Suaranya pelan tapi tegas. "Jelasin." Mas Andi duduk di pinggir kasur. Dia pegang kepala sendiri, napasnya berat. Lama sekali diam. Barina berdiri di depannya. Tangannya gemetar tapi dia tahan. Akhirnya Mas Andi angkat muka. Aku udah nikah lagi di Jepang. Namanya Yuwa. Kami nikah di kedutaan 4 bulan lalu." Saat itu, Barina merasa dunianya ambruk. Bukan dramatis seperti di sinetron. Nggak ada teriakan, nggak ada tamparan. Dia cuma lemas. Lututnya gemetar. Dia duduk di kursi meja riasan, tatap lantai. Air matanya netes tanpa suara. Dia nggak nangis histeris. Dia cuma diam, seperti orang yang baru ditabrak truk. Syok total. Mas Andi lanjut bicara. Suaranya pelan dan gemetar. "Aku kenal Yuwa dari proyek setahun lalu. Dia interpreter buat tim Jepang. Awalnya cuma kerja. Lama-lama, aku jatuh cinta. Aku nggak tahu gimana ceritanya, Rin. Aku sayang kamu, sayang anak-anak. Tapi aku juga sayang dia. Aku nggak mau bohong lagi." Barina angkat muka. Matanya merah, tapi tatapannya tajam. "Jadi selama ini liburan ke Jepang, buat apa? Buat nyempurnain hidup barumu? Buat kasih kenangan terakhir ke kami sebelum kamu pilih dia?" Mas Andi menunduk. "Aku pengen kasih yang terbaik buat kalian sebelum aku bilang semuanya." Barina ketawa kecil. Ketawa yang pahit. "Yang terbaik? Kamu bawa kami ke Jepang, foto-foto bareng, peluk-peluk cium-cium, bilang sayang. Padahal di hati kamu udah ada orang lain. Udah nikah lagi. Kamu kasih kami kebahagiaan palsu, Andi. Itu yang terbaik menurut kamu." Mas Andi coba pegang tangan Barina. "Rin, aku nggak mau cerai. Aku mau kita tetap bareng. Aku bisa bagi waktu. Barina tarik tangannya keras. "Jangan sentuh aku." Suaranya naik sedikit, tapi masih terkendali. "Kamu pikir aku mau jadi istri kedua? Atau istri pertama yang dibohongin terus? Kamu pikir aku mau anak-anak punya ayah yang punya 2 rumah? Nggak, Andi. Aku nggak mau." Dia berdiri, buka lemari, ambil koper besar dari atas, mulai taruh baju anak-anak satu persatu, lipat rapi. Mas Andi panik. "Kamu mau kemana malam-malam gini?" "Aku bawa anak-anak ke rumah mama besok pagi. Malam ini aku tidur di kamar mereka. Kamu mau hidup sama Yuwa, silahkan. Tapi jangan harap aku masih mau jadi bagian dari hidupmu yang penuh bohong ini." Mas Andi berdiri, coba pegang Barina dari belakang. "Rin, please, kita bicara baik-baik. Aku salah, aku tahu. Aku bakal putus sama dia kalau kamu mau." Barina tarik pelukan itu pelan tapi tegas.
Dia balik badan, tatap Mas Andi lama. Terlambat, Andi. Kamu udah nikah sama dia. Kamu udah pilih. Sekarang giliran aku yang pilih. Aku pilih anak-anak. Aku pilih harga diri aku. Aku pilih nggak mau hidup dalam kebohongan lagi. Dia keluar dari kamar utama, bawa bantal dan selimut. Tidur di lantai kamar anak-anak, di samping futon kecil Rafa. Dia peluk Keila dan Rafa bergantian. Cium kening mereka pelan-pelan. Air matanya netes di bantal, tapi dia tahan suara nangisnya. Malam itu rumah besar yang dulu penuh tawa, sekarang sunyi senyap. Hanya suara AC sama jam dinding yang berdetak pelan. Mas Andi duduk di sofa ruang tamu sampai subuh. Dia pegang HP, buka chat dengan Yua. Tulis pesan panjang, hapus lagi. Tulis lagi, hapus lagi. Akhirnya cuma kirim satu pesan singkat. Semuanya ketahuan. Aku nggak tahu harus ngapain sekarang. Balasan dari Yua datang cepat. Aku sudah bilang biar dia bilang lebih cepat ke kamu. Sekarang gimana? Mas Andi nggak balas lagi. Dia tatap foto keluarga di dinding. Foto di Bali tahun lalu, semua tersenyum lebar. Dia pegang bingkainya, air matanya akhirnya jatuh juga. Pagi harinya, Barina bangun lebih dulu. Dia masak sarapan biasa. Telur mata sapi, roti bakar, dan susu untuk anak-anak. Keila dan Rafa bangun, bingung lihat Mama tidur di kamar mereka. Mama kenapa tidur di sini? Tanya Keila polos. Barina senyum. Mama kangen kalian, pengen tidur bareng. Dia nggak cerita apa-apa dulu, belum waktunya. Mas Andi turun dari sofa, muka kusut, mata bengkak. Dia coba duduk di meja makan, tapi Barina bilang pelan, "Kamu makan di luar aja. Aku sama anak-anak mau sarapan bertiga dulu." Mas Andi cuma mengangguk. Dia keluar rumah, duduk di teras, tatap mobil yang masih penuh stiker Jepang di kaca belakang. Bom waktu yang selama liburan berdetak pelan, akhirnya meledak tepat di rumah mereka sendiri. Dan ledakannya nggak berisik, cuma sunyi. Sunyi yang bikin semua orang sesak napas. Pagi setelah pengakuan itu, rumah yang biasanya ramai dengan suara anak-anak berlarian dan aroma kopi pagi, sekarang terasa seperti rumah kosong, meski semua orang ada di dalamnya. Mbak Rina bangun lebih dulu, masak sarapan seperti biasa. Nasi goreng sisa kemarin ditambah telur ceplok, potong timun, susu coklat untuk Kaila dan Rafa. Tapi gerakannya mekanis, seperti robot. Matanya bengkak, tapi dia pakai concealer tebal supaya anak-anak gak ngeh. Kaila yang paling peka langsung nanya pas duduk di meja makan. "Mama kenapa matanya merah? Sakit ya?" Mbak Rina senyum tipis, usap kepala Kaila pelan. "Mama cuma kangen kalian banget pas di Jepang. Mata Mama jadi perih gara-gara nangis senang." Kaila mengangguk ragu, tapi nggak nanya lebih jauh. Rafa masih kecil, fokusnya cuma ke piring. "Mama, aku boleh tambah telur lagi nggak?" Mas Andi turun dari sofa ruang tamu. Muka kusut, baju kemarin masih dipakai, rambut acak-acakan. Dia coba duduk di meja makan, tapi Mbak Rina langsung bilang pelan tapi tegas. "Andi, makan di luar aja dulu. Kami mau sarapan bertiga." Mas Andi menatap istrinya lama, matanya memohon. Mbak Rina balas tatapan itu dengan dingin. Akhirnya dia ambil piring, ambil nasi goreng sedikit, lalu keluar ke teras belakang. Dia makan sendirian di meja kayu kecil, tatap pohon mangga yang dulu ditanam bareng Mbak Rina pas baru pindah rumah. Setelah anak-anak selesai sarapan, Mbak Rina bilang, "Hari ini kita ke rumah nenek dulu ya. Mama pengen cerita sama nenek." Kaila langsung curiga. "Papa ikut nggak?" Mbak Rina menggeleng pelan. "Papa ada kerjaan penting. Nanti Papa nyusul kalau udah selesai." Rafa cuma angguk, masih polos. Kaila diam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Anak 11 tahun itu sudah mulai paham ada yang salah, meski belum tahu apa. Mbak Rina packing cepat. Baju anak-anak, bajunya sendiri, buku gambar Kaila, boneka Rafa. Dia nggak bawa banyak, cuma cukup untuk beberapa hari. Pas bawa koper ke mobil, Mas Andi muncul di pintu garasi. "Rin, kamu beneran mau pergi?" Mbak Rina nggak menoleh. "Aku nggak pergi, aku cuma kasih ruang buat kita semua. Kamu mau hidup sama Yua silahkan,
Tapi aku nggak mau anak-anak lihat papa mereka tidur di sofa tiap malam karena nggak bisa masuk kamar lagi. Mas Andi coba pegang lengan Mbak Rina. Kita bisa bicara lagi. Aku bisa jelasin semuanya. Aku nggak mau pisah. Mbak Rina lepas tangannya pelan. Kamu udah pisah dari aku sejak kamu nikahin dia, Andi. Sekarang giliran aku yang pisah. Demi anak-anak, aku nggak mau mereka tumbuh dalam rumah yang penuh kebohongan. Dia masuk mobil, nyalain mesin. Anak-anak duduk di belakang, bingung tapi nggak berani nanya. Mas Andi berdiri di garasi, tatap mobil yang perlahan keluar pagar. Dia nggak kejar, dia cuma berdiri di situ sampai mobil hilang di tikungan. Di rumah Mama Mbak Rina, nenek buat anak-anak, suasana langsung keos begitu Mbak Rina masuk. Mama langsung lihat muka anaknya yang pucat, mata bengkak. "Rina, kamu kenapa? Sakit?" Mbak Rina cuma bisa peluk ibunya erat, lalu nangis di bahu Mama. Kayla dan Rafa langsung lari ke kamar lama Mama, main sama kucing peliharaan. Mama bawa Mbak Rina ke kamar tamu, tutup pintu. "Cerita, Rin, apa yang terjadi?" Mbak Rina cerita semuanya, dari liburan yang kelihatan sempurna, notif Y, lipstik, cincin, sampai pengakuan di kamar malam itu. Mama dengerin diam-diam, tangannya gemetar pegang gelas air. Pas Mbak Rina selesai, Mama langsung nangis. "Ya Tuhan, anakku, kenapa harus begini?" Dia peluk Mbak Rina erat. Dua ibu dan anak nangis bareng. Mama bilang, "Kamu pulang ke sini aja dulu. Rumah ini rumahmu juga. Anak-anak aman di sini. Kita pikirin langkah selanjutnya bareng." Sore harinya, Papa Mas Andi datang. Dia dipanggil Mama Mbak Rina. Wajahnya langsung berubah begitu masuk rumah. "Ini beneran?" tanyanya pelan ke Mbak Rina. Mbak Rina cuma mengangguk. Papa Mas Andi langsung telpon anaknya. "Andi, kesini sekarang. Bapak mau dengar langsung dari mulut kamu." Mas Andi datang sejam kemudian. Wajahnya kusut, mata merah. Begitu masuk ruang tamu, Papa langsung berdiri, suaranya keras. "Kamu gila ya? Nikah lagi? Kamu pikir ini main-main? Kamu hancurin keluarga. Kamu hancurin anak-anakmu sendiri." Mas Andi cuma menunduk. "Maaf, Pah, aku salah. Tapi aku sayang Yuwa juga. Aku nggak bisa bohong lagi." Papa Mas Andi hampir tampar anaknya, tapi Mama Mbak Rina pegang tangannya. "Jangan, Pak. Biar kita bicara baik-baik." Papa duduk lagi, tapi tangannya masih gemetar. "Kamu tahu, ini aib besar buat keluarga. Kamu tahu anak-anak kamu bakal gimana nanti. Kamu pikir Papa punya istri dua?" Mas Andi diam. Dia cuma bilang, "Aku nggak mau cerai sama Rina. Aku mau mereka tetap bareng. Aku bisa bagi waktu." Mbak Rina yang selama ini diam, akhirnya angkat suara. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku nggak mau jadi pilihan kedua, Andi. Aku nggak mau anak-anak punya ayah yang datang cuma seminggu sekali. Aku nggak mau hidup dalam rumah yang selalu ada bayangan orang lain. Kalau kamu sayang kami, kamu nggak akan bikin kami jadi pilihan kedua." Kata-kata itu kayak pisau. Mas Andi menunduk dalam, air matanya jatuh ke lantai. Papa Mas Andi berdiri, bilang, "Kamu pulang dulu. Bapak malu punya anak kayak gini." Malam itu, keluarga besar dua belah pihak kumpul. Saudara-saudara Mbak Rina datang, marah besar. Saudara Mas Andi datang, bingung dan kecewa. Rumah Mama Mbak Rina penuh orang, tapi suasana tegang. Kayla dan Rafa disembunyiin di kamar belakang, main sama sepupu. Kayla mulai nangis pelan, tanya ke tante, "Papa benci kita ya?" Tante cuma peluk dia erat, gak bisa jawab. Mbak Rina akhirnya buka kartu. Dia sudah hubungi pengacara keluarga. Cerai, hak asuh anak, harta gonogini, semua diminta adil. Dia nggak minta lebih, cuma minta anak-anak tinggal bersamanya, rumah klaster dijual, bagi hasilnya adil. Mas Andi kaget. Dia kira Mbak Rina bakal maafin, atau setidaknya nerima poligami. Dia nggak nyangka istrinya bakal tegas banget. Malam itu, pas semua orang pulang, Mbak Rina duduk di teras rumah Mama tatap langit Jakarta yang penuh polusi. Kayla datang, duduk di sebelahnya. "Mama,
Papa sama Tante Yua bakal tinggal di rumah kita nggak? Mbak Rina peluk Kayla erat. Air matanya jatuh lagi. Enggak sayang, Papa punya pilihan lain sekarang. Tapi Mama janji, Mama bakal jaga kalian berdua. Kita bertiga bakal baik-baik aja. Kayla nangis di pelukan Mama. Aku kangen Papa yang dulu, yang suka gendong aku, yang suka bikin lelucon konyol. Mbak Rina cuma bisa peluk lebih erat. Mama juga kangen sayang, tapi kita harus kuat. Kita nggak sendiri. Di sisi lain kota, Mas Andi duduk di rumah kosong. Lampu mati, cuma cahaya dari HP yang nyala. Dia buka galeri foto, lihat ratusan foto liburan Jepang. Foto Mbak Rina tersenyum di depan Fuji, foto Kayla dan Rafa lompat-lompat di salju, foto dia peluk Mbak Rina dari belakang di onsen. Dia pegang layar HP, air matanya jatuh ke layar. Dia tahu, dia sudah kehilangan semuanya. Keos di rumah itu nggak berhenti di satu malam. Itu baru awal. Awal dari perang dingin yang panjang, dari air mata yang nggak berhenti, dari hati yang hancur berkeping-keping. Tapi di tengah keos itu, satu hal yang pasti. Mbak Rina memilih berdiri tegak, bukan untuk balas dendam, bukan untuk menang, tapi untuk anak-anaknya, dan untuk dirinya sendiri. 1 tahun berlalu sejak malam pengakuan itu. Tanggal yang sama, akhir Desember 2025, udara Jakarta masih panas lembab seperti biasa. Tapi bagi Mbak Rina, bulan Desember sekarang terasa berbeda. Bukan lagi bulan penuh lampu Natal dan rencana liburan keluarga, melainkan bulan di mana dia belajar berdiri tegak dengan 2 anak kecil di sisinya. Mbak Rina sekarang tinggal di apartemen 2 kamar di kawasan Tebet. Bukan mewah seperti klaster dulu, tapi bersih, aman, dan punya taman kecil di lantai bawah yang cukup buat Rafa main bola sore-sore. Apartemen itu dibeli dari hasil penjualan rumah klaster, harta gonogini yang akhirnya dibagi adil setelah proses cerai yang panjang dan melelahkan. Mbak Rina nggak minta lebih dari yang seharusnya, cuma minta hak asuh penuh atas Kayla dan Rafa, serta bagian harta yang cukup buat mereka bertiga mulai dari nol. Dia sekarang kerja lagi, buka usaha kecil-kecilan, catering rumahan khusus menu sehat untuk anak-anak dan ibu hamil. Awalnya cuma dapur rumah mama yang dipakai. Sekarang sudah punya dapur khusus di apartemen dan 2 karyawan paruh waktu. Penghasilannya nggak sebesar gaji Mas Andi dulu, tapi cukup, lebih dari cukup. Yang terpenting, Mbak Rina merasa punya kendali atas hidupnya sendiri lagi. Setiap pagi dia bangun, masak sarapan untuk anak-anak, antar mereka ke sekolah, lalu ke dapur. Setiap malam dia pulang, peluk Kayla dan Rafa, cerita hari mereka, lalu tidur dengan hati yang jauh lebih tenang. Kayla sekarang 12 tahun, sudah masuk SMP. Dia tumbuh lebih cepat dari biasanya. Matanya lebih tajam, senyumnya lebih jarang. Tapi kalau sudah senyum, itu senyum yang tulus. Dia jadi lebih dekat sama mama. Sering bantu di dapur, potong sayur, bikin catatan pesanan. Kadang malam-malam dia masuk kamar Barina, peluk dari belakang, bisik. "Mama, makasih ya udah kuat." Barina selalu nangis diam-diam setiap kali dengar itu. Dia nggak pernah nyangka anaknya yang dulu cuma suka gambar dan baca novel, sekarang jadi penutup luka yang paling manjur. Rafa 9 tahun masih polos, tapi dia juga berubah. Dia nggak lagi tanya, "Papa kapan pulang?" setiap hari. Sekarang kalau ada teman sekolah nanya, "Papa kamu di mana?" Dia jawab santai, "Papa kerja di luar kota." Barina nggak pernah bohong ke anak-anak, tapi dia juga nggak mau mereka terluka lebih dalam. Rafa suka main bola di taman apartemen, punya teman banyak, dan setiap malam sebelum tidur masih peluk boneka panda yang dibeli Mas Andi di Disney Sea tahun lalu. Boneka itu sudah lusuh, tapi Rafa nggak mau buang. Mas Andi sekarang resmi menikah dengan Yua. Yua pindah ke Jakarta 6 bulan setelah perceraian selesai. Mereka tinggal di apartemen sewa di kawasan Kuningan. Nggak terlalu jauh dari apartemen Barina, tapi cukup jauh supaya nggak sering ketemu. Awalnya Mas Andi masih sering posting di Instagram, foto dinner romantis, foto Yua pakai hijab baru, foto mereka jalan-jalan di mall. Tapi lama-lama postingannya menurun drastis. Kenapa? Karena kenyataan nggak semanis foto. Yua kesulitan beradaptasi di Indonesia. Bahasa, budaya, makanan, cuaca, semuanya beda. Dia sering sakit, sering kangen keluarga di Jepang. Mas Andi yang dulu kelihatan gagah dan mapan, sekarang sering stres.
Proses cerai bikin tabungannya jebol, biaya pengacara, bagi harta, tunjangan anak. Proyek-proyek besar yang dulu bikin dia dapat bonus besar, sekarang berkurang karena dia sering bolos meeting gara-gara urusan rumah tangga. Dia mulai kelihatan lebih tua, rambut mulai beruban di pelipis, mata cekung, senyumnya nggak lagi lebar seperti dulu. Anak-anak jarang ketemu papa, hak kunjung ditetapkan pengadilan, 2 minggu sekali, Sabtu Minggu, maksimal 4 jam. Pertemuan pertama setelah cerai, suasananya canggung banget. Di kafe dekat apartemen, meja bundar, 3 gelas es teh, 1 piring french fries. Kayla duduk diam, tatap ponsel. Rafa duduk di sebelah papa tapi nggak langsung peluk seperti dulu. Mas Andi coba buka obrolan. Rafa, kamu masih suka main bola ya? Papa beliin sepatu bola baru mau nggak? Rafa cuma angguk kecil. Makasih, Pak. Kayla yang biasanya pendiam akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi jelas. Papa, aku nggak benci Papa, tapi aku juga nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku kangen Papa yang dulu, yang cuma punya Mama, aku sama Rafa. Sekarang, aku nggak tahu harus panggil Papa apa kalau ada orang tanya. Mas Andi menunduk, air matanya jatuh ke meja. Papa salah, Kai. Papa tahu. Papa cuma pengen kalian tahu Papa masih sayang kalian. Kayla diam lama, lalu bilang, aku tahu, Pak, tapi sayang aja nggak cukup kalau bikin orang lain sakit. Pertemuan itu berakhir dengan pelukan singkat. Rafa peluk Papa erat, Kayla cuma peluk sebentar. Mas Andi pulang dengan mata merah. Yuwa nunggu di mobil, tapi dia nggak tanya apa-apa. Dia tahu, ada bagian dari hati suaminya yang nggak akan pernah bisa dia isi. Beberapa bulan kemudian, Kayla pernah tanya ke Mbak Rina, pas lagi duduk di balkon apartemen malam-malam. Bu, kalau Papa sama Tante Yuwa putus, kita balik lagi nggak? Mbak Rina peluk Kayla dari samping, tatap lampu-lampu kota di bawah. Kita udah punya rumah baru, sayang. Rumah ini kecil, tapi ini rumah kita. Kita bangun hidup kita sendiri. Mama, kamu, Rafa, bertiga. Dan Mama janji, kita bakal bahagia lagi. Bukan bahagia yang dipaksain, tapi bahagia yang beneran. Kayla mengangguk pelan. Aku percaya sama Mama. Mbak Rina sekarang jarang posting di Instagram. Kalau posting cuma sesekali. Foto Kayla lagi gambar di meja makan, foto Rafa lagi tendang bola di taman, foto 3 mangkuk mie ayam buatannya. Captionnya selalu simple. Us, 3 of us. Atau grateful for these two. Atau home is wherever we are together. Di kolom komentar selalu ada ribuan orang yang dukung. Kuat ya Mbak, kamu inspirasi banget. Semangat terus, Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Kamu pantas dapat kebahagiaan yang nggak perlu dibagi 2. Mas Andi masih suka stalking akun Mbak Rina. Diam-diam, tanpa like, tanpa komen. Dia lihat foto-foto itu. Lihat senyum anak-anak yang perlahan kembali. Lihat Mbak Rina yang kelihatan lebih ringan. Dan setiap kali lihat, dadanya sesak. Dia tahu, dia yang membuat semuanya jadi begini. Dia yang memilih jalan itu. Dan sekarang dia harus hidup dengan penyesalan itu setiap hari. 1 tahun kemudian akhirnya pahit manis. Pahit karena luka yang dalam, karena kenangan yang masih sering muncul di mimpi, karena anak-anak yang tumbuh tanpa ayah di rumah setiap hari. Manis karena Mbak Rina belajar bahwa dia lebih kuat dari yang dia kira. Karena Kayla dan Rafa masih bisa tertawa lepas. Karena mereka bertiga membangun rumah baru, bukan dari batu bata, tapi dari kepercayaan, kejujuran, dan cinta yang gak perlu dibagi. Liburan ke Jepang yang seharusnya jadi kenangan manis, akhirnya jadi titik balik. Titik di mana satu keluarga hancur, tapi 3 hati belajar untuk sembuh. Dan di akhir cerita ini, bukan Mas Andi yang jadi pemenang, bukan Yuwa yang jadi pengganti sempurna, tapi Mbak Rina, Kayla, dan Rafa yang memilih untuk bangkit, yang memilih untuk hidup lagi, yang memilih untuk mencintai diri mereka sendiri. Terima kasih udah dengerin sampai akhir guys. Jaga hati kalian baik-baik ya. Kadang orang yang paling manis di depan lagi nyanyi lagu perpisahan di dalam hati. Dan kadang orang yang paling terluka justru yang paling kuat untuk mulai lagi.